Cipta Kerja. Itu Ratu Mik beraksi kembali. Ini detik-detik ketika Puan Maharani akan mematikan mic ketika Hinca Panjaitan, ya, anggota dari Partai Demokrat, sedang menyampaikan nota penolakannya. Kalau PKS sudah walk out, ya, sudah dari awal menolak. Tapi yang pasti itu adalah perjuangan untuk rakyat yang merasa diwakili oleh Demokrat dan PKS. Itu minimal itu, ya. Artinya perbedaan pendapat itu juga tidak dibungkam dengan cara mematikan mic. Menolak Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, tuh mati. Kita ulangi ya detik-detiknya ya. Kita ulangi detik-detiknya. Nah, tuh 2, 3. Sampai ditopokin tangan, ya. Terus dilanjutkan walaupun mic-nya dimatikan. Ya, itulah. Oke, itulah yang terjadi. Suaranya tidak begitu jelas, tapi ya intinya Demokrat menolak lah, ya, Perpu Ciptaker menjadi undang-undang, tapi kemudian dimatikan. Luar biasa. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat, para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin saya minta sidang waktu Dewan, pimpinan interupsi. kami perkenankan kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, saya minta dengan waktu. ucapan, Pimpinan, mohon maaf, saya minta waktu. Alamin. Wassalamualaikum Pimpinan, saya A432 pimpinan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin bapaknya yang punya gedung itu, jadi bebas berbuat sesuka hati. Oke. Ulah Puan dah sering dia mah. Gimana ya Puan dah, apakah dia sudah hopeless gitu ya? Kan kita lihat juga dalam beberapa kesempatan upaya-upaya Puan untuk menaikkan elektabilitas ini tidak juga berhasil gitu. Mungkin karena hopeless, sudahlah, saya berkuasa di DPR, saya mau berbuat sekehendak saya saja. Begitu kali ya. Nah ini kan Puan bingung, merasa sudah banyak kerja tapi tetap banyak orang yang tak suka. Ya kalau kerjanya matiin mic, ya gimana orang mau suka? Perpu ini kan banyak tidak adilnya gitu, sehingga ditolak oleh buruh, oleh mahasiswa. Apakah mau nih seperti ini? 98 terulang kembali, DPR dikuasai oleh mahasiswa. Saya kira jangan sampai terjadi lah. Tapi DPR-nya harus ini dulu gitu. Harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ejecena semua, Jokowi bisa dimakzulkan, dan konon katanya bisa kalau ada indikator yang kuat bahwa Pak Jokowi sudah mengangkangi konstitusi, sudah mengabaikan MK dan seterusnya. Nah, Perpu, apakah itu juga bagian dari pembangkangan terhadap putusan MK? Kita lihat kabarnya ya. Ini dari TV One News. Anggota DPD RI Abdul Rahman Taha dari Sulawesi Tengah menolak Presiden Jokowi menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dia menyebut Jokowi bisa dimakzulkan imbas dari Perpu ini. Adanya Perpu ini kembali mengaktifkan Undang-Undang Cipta Kerja yang tempo hari sudah dikatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Nah, kemudian Jokowi memunculkan Perpu ini. Artinya apa? Jelas Jokowi tidak setuju dengan keputusan MK. Kan MK meminta ini diperbaiki selama 2 tahun. Ada jangka waktunya. Nah,
Tapi nampaknya Presiden ingin segera diterapkan. Akhirnya dibuatlah Perpu. Ya ngamuklah buruh. Ya geramlah mahasiswa. Perpu Cipta Kerja menjadi tanda otoritarianisme semakin nyata. Bahkan menunjukkan kekuasaan Jokowi di periode kedua tak efektif hingga membahayakan undang-undang. Jadi mengerikan kalau ada presiden justru bukan penjaga undang-undang tapi membahayakan undang-undang. Perpu tersebut laksana gong yang menandai masuknya kita ke situasi krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi. Begitu dalam keterangan tertulisnya di hari Senin. Abdul mendesak DPR secepatnya mengakhiri masa reses dan ya begitulah ya. Ini dimunculkan kadang dimunculkan tengah hari, tengah malam. Ini dimunculkan saat anggota dewannya lagi reses dan meninjau desakan pemakzulan Jokowi. Di sisi lain dia tak percaya DPR akan melakukan hal tersebut. Jadi gimana ya? Seperti yang sesuatu angan-angan saja jadinya gitu. Ya repot kalau sudah begini gitu. Kenapa bisa repot? Ya karena anggota dewannya dikuasai oleh rezim kekuasaan, terlalu mayoritas. Nah, tapi mana mungkin DPR melakukan itu? Cuma DPD yang relatif lebih bersih dari peluang politik transaksional. Karena DPD lebih merepresentasikan rakyat dalam pengertian yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat dari ini menarik juga nih. Riza Ramli, Undang-Undang Ciptaker fasilitasi kepentingan oligarki. Kengototan pemerintah untuk segera menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, P-nya 2 ya, dinilai tak lepas dari upaya untuk memfasilitasi kepentingan oligarki. Pegawan Ekonomi Riza Ramli menganalisis keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang masuk ke dalam Omnibus Law ini sejatinya untuk pengusaha tambang. Kenapa ngotot banget menabrak konstitusi dan undang-undang? Karena salah satu bagian penting dalam undang-undang Omnibus adalah perpanjangan otomatis konsensi tambang selama 2 kali 10 tahun. Jadi 20 tahun. Itulah dagingnya. Sehingga dengan begini barangkali harapannya investor cepat-cepat masuk, ada dana untuk membangun IKN. Kan arahnya bisa jadi ke sana gitu.